dia masuk penjara, anak kita masuk penjara. Tetapi ibu itu tidak tega. Saking sayangnya kepada anak kita, mending saya yang masuk penjara gitu loh daripada anak saya. Sekarang yang membuat penjara itu kan ibu itu sendiri kan? Iya kan? Iya, karena kan kejahatan saya, karena kita kan seorang ibu ingin anaknya menjadi baik kan, nggak mau anaknya terus menjadi jahat. Iya, makanya sehingga kita membuat hukuman. Ya. Itulah dia. Lalu hukuman itu setelah dibuat sama ini ibu sendiri yang masuk terhadap kepada hukuman yang dibuatnya sendiri. Berarti dia memenjarakan dirinya sendiri kan begitu? Iya kan? Betul. Sama halnya. Tapi kan itu karena sayangnya. Iya. Karena itu sayangnya tidak mau anaknya itu selama-lamanya masuk penjara dan menderita. Nah, itulah aku bilang bahwa ibu ini, bahwa Tuhan ini, Yesus ini mengutuk dirinya sendiri. Itu nggak seperti itulah. Itu namanya kasih, lihat kasihnya lah, lihat kasihnya. Bukan dirinya sendiri lah, itu masalah. Dia bikin penjara untuk memenjarakan dirinya sendiri kan begitu. Yang kita lihat Bang Juma itu, tapi kasihnya itu yang kita lihat, jangan hukumannya. Hukuman itu memang harus tertanggung. Hukuman itu memang harus terjadi supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang benar. Anak kita perlu kita didik kan. Anaknya Bang Juma kan kalau salah pasti Bang Juma didik kan, pasti Bang Juma hukum kan. Supaya apa? Supaya dia tidak dosa, tidak bersalah, tidak menjadi anak yang salah. Begitu dengan Tuhan, pasti ada hukuman supaya kita tidak di dalam dosa terus. Iya, gitu. Upah dosa itu maut, upah dosa itu adalah maut. Artinya Tuhan Anda mengutuk orang-orang yang melakukan dosa, setelah itu dia kasih. Akhirnya dia turun, ngambil kutuk dia itu sehingga kutukannya sendiri mengena dirinya sendiri kan begitu. Dia ambil bukan mengena dirinya, dia ambil. Iya, dia ambil sehingga dia yang merasakan kutuk itu. Iya. Nah, iya sudah. Dan firman Tuhan juga berkata, firman Tuhan ada bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya, artinya itu ayatnya. Artinya bukan berarti Yesus dan Bapa beda lagi nih. Itu cuma perkataan, itu cuma perasa. Perkataan lagi saja. Tetapi ada Allah itulah yang turun menjadi manusia. Iya, itulah aku bilang Tuhan turun menjadi manusia untuk merasakan kutukannya sendiri yang ditujukan kepada manusia. Kan begitu? Iya, karena kasih, bukan karena apa-apa. Karena dia Allah. Allah itu kan adalah kasih. Kasih itu harus dilakukan. Allah adalah kasih. Ya, berarti kesimpulannya jadi, Yesus mengutuk dirinya sendiri. Iya, hukuman itu harus dilakukan, harus dijalankan, karena dia adalah Allah yang setia, dia Allah yang benar, tidak kompromi pada dosa, maka mengutuk dirinya sendiri, gitu. Akhirnya kutukan. Itu salah, pemikiran salah itu. Akhirnya itu pemikirannya kena dirinya sendiri. Yang kita pikirkan adalah kasih Tuhan. Tidak. Iya, apapun itu jangan kita pikirkan adalah analisanya Tuhan itu besar, itu aja yang harus kita pikirkan. Iya, jangan saking besarnya, saking besarnya sehingga dia mengutuk dirinya sendiri, kan begitu? Dia ada mengutuk dirinya sendiri, nggak pernah dia mengutuk dirinya sendiri. Kan dia yang mengutuk tadinya, manusia yang melakukan dosa. Bukan, dia mengambil kutuk kita, gimana sih? Iya, kan harusnya kan Anda yang dikutuk. Iya kan? Ada yang mengutukkan. Mengutuk diri sendiri. Iya, mengutuk diri sendirinya. Hukuman itu. Sebab dia hanya mengambil hukumannya, hukuman iya, kita. cocok pada itu. Mengambil hukuman itu toh, bukan mengutuknya. Iya, cocok lah itu. Kutukan seorang ibu. Mengutuk dirinya sendiri, nggak ada lah itu. Kutukan ibu kepada anaknya diambil alih oleh ibunya. Tidak, sehingga itu namanya diambil, bukan dia mengutuk diri sendirinya, itu nggak seperti itu. Bisa nggak Bang Juma itu? Kutukan ini berlaku kepada ibu itu sendiri. Berarti dia sama. Mengambil, bukan mengutuk dirinya sendiri. Tidak ada mengutuk dirinya sendiri. Mengambil dosa itu aja lah. Tidak ada dengan jalan itu menjadi kutuk. Salah itu. Dengan jalan menjadi tidak kutuk itu. Dengan jalan sendiri kan nggak kayak gitu juga bahasanya. Bang Juma itu
Pernah sekolah enggak? Masuk desa enggak? Dengan jalan menjadi kutuk. Dia Tapi tidak mati. mengutuk dirinya sendiri lah. Mana ada dia mengutuk diri sendiri? Gimana Dia sih? terpaksa harus begitu. Kipas angin. Enggak. Itu namanya dia mengambil dosa itu, mengambil hukuman itu. Iya, dengan jalan Ingatkan menjadi kutuk. manusia. Berarti dia mengutuk dirinya sendiri Tidak, sekarang dia nih. menjadi kutuk, mengambil Iya, kutuk. dikipas terus. Dia mengutuk orang yang tidak melakukan hukum. Tetapi dengan kasihnya dia turun ke bumi, mengambil alih kutuk itu. Berarti kutukannya mengenai dirinya tadi sendiri. dia seperti itu, tidak mengutuk dirinya sendiri lah. Kutukannya mengenai dirinya sendiri. Mengambil, bukan mengenai dirinya sendiri. Dia mengambil. Tidak, dengan jalan menjadi kutuk kok. tidak mengutuk. Tidak, dia kan nggak masuk neraka. Dia hanya menjadi tebusan, bukan itu. Dia mengambil alih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Iya, karena dengan kita. apa? Dengan darahnya, tubuhnya. Sebab Tubuhnya ada darah tertulis. Sebab ada tertulis Darahnya terkutuklah itu adalah orang. apa? Tubuhnya itu adalah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tubuhku adalah roti hidup. Barang siapa Terkutuklah. memakan tubuhku, Mati menjadi. maka tidak akan Boleh nampak makan orang. namanya. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis terkutuklah Tidak seperti orang itu, yang tidak digantung seperti di atas salib. Itu yang Nah, siapa harus yang kita lihat adalah kasihnya. siapa yang Kasihnya digantung, yang Ibu? harusnya kita binasa, tidak binasa. Itu yang harus kita lihat. Iya. Siapa sekarang yang tergantung di salib? Yesus kan? Tetapi hukuman manusia itu tidak salib. Bukan salib, hukuman manusia. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang Hukuman manusia digantung. kan neraka. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, Yesus yang Tapi hari digantung. kita manusia nggak digantung kan? Kita semua nggak Yesuslah digantung yang kan? Semua digantung. manusia tidak digantung kan? Yesuslah yang Tapi kita digantung. semua Iya, tapi Yesus kita tidak semua digantung kan? Manusia tidak digantung. karena dia Hukum ambil dosa alih, itu adalah karena dia maut ambil neraka. alih, Yang disebut karena itu dia adalah ambil neraka. alih. Karena diambil alih sama kipas angin. Karena diambil alih sama Yesus, maka yang digantung adalah Yesus. Berarti yang dikutuk adalah Yesus. Darahnya itulah yang menjadi menebusan dosa. Darahnya itu, darah tubuhnya itulah yang Makanya memiliki dia yang makna berdarah. penebusan. Makanya dia yang Gantungannya berdarah. itu bukan. Makanya dia yang digantung. Bukti bahwa dialah yang dikutuk. Karena dialah digantung. Tidak. Dialah yang dikutuk. Kutukan itu upahnya, upah dosa itulah neraka. Tetapi Tuhan Yesus tidak masuk neraka. Iya, iyalah, masuklah neraka nanti itu. Karena dia yang digantung, dia yang digantung, Tuhan dia yang Yesus dikutuk. sudah menebus itu, sudah selesai ketika darah dan tubuhnya sudah dicurahkan, sudah selesai. Iya, Dunia ini sudah berarti bersih dia dari dikutuk kutukan kan? si Dia iblis. mengambil alih. Nah, gitu dia udah selesai. Dia mengambil alih kutuk itu kan? Tidak, nih oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi oleh Iya, darahnya, oleh kalian luka-lukanya, yang sembuh. manusia ini menjadi sembuh. Kalian Itu yang ada di sembuh, Yesaya 53 tapi ayat yang Yesusnya kelima. yang dikutuk. Kalian Jadi yang sembuh. oleh bilur-bilur, oleh darah-darahnya itu, oleh luka-lukanya, nah itulah kita sudah tidak menerima hukuman Iya, lagi. kan kita tidak Kita membahas tidak lagi Bu kesakitan, Carolina. dan penyakit kita dipulihkan Tuhan. Ibu Ya. Carolina ini kan sudah tidak disalib, yang disalib Yesus, berarti Yesusnya yang dikutuk, dia yang nanggung Hukuman kutuk manusia itu. bukan salib. Hukuman manusia akhir zaman bukan salib, Bang Juma, bukan. Enggak, faktanya dia disalib, Bu. Upah hukuman manusia itu air apa namanya? Dia yang belerang disalib. menyala-nyala api. Dia yang disalib. Hukumannya bukan disalib, Yesus. bukan disalib. Hukuman Yesus manusia akhir yang zaman nanti disalib. bukan disalib. Hukuman manusia itu bukan salib. Hukuman manusia bukan disalib. Yang terutama itu darah Yesus dicurahkan dan tubuhnya dilemahkan, itu yang menjadi penebusan kita. Yesus yang disalib, bukti kalau dia yang Tetapi upah dikutuk. manusia, upah dosa manusia itu bukan salib. Emangnya ada upah manusia dosa yang disalib? Enggak ada Itu kan? tertulis, terkutuklah orang yang digantung di itu atas jalannya tiang salib. supaya darahnya tercurah. Hanya Nah, itu berarti- jalannya dia dilumpuhkan supaya kita sembuh. Nah, Supaya dia siapa yang disalib? darah dan luka-luka. Dengan Siapa yang luka-lukanya luka-luka? kita sembuh. Siapa yang luka-luka? Yesus. Nah, Yesus. Yesus. Siapa yang disalib?
Iya, tetapi bukan dengan luka-luka itulah yang kita Iya, ibu sembuh. Ibu tidak dikutuk. Bukan setiap manusia itu diluka-lukai, bukan. Manusia itu masuk neraka upahnya. Ibu sembuh. Ibu yang tidak dikutuk. Tetapi Yesus yang menanggung itu semua. Berarti dialah yang dikutuk. Iya, dan yang dikasih salib hanya dengan darahnya aja, nggak perlu dia masuk neraka. Kita yang masuk maka neraka. dialah Tapi Yesus Allah tidak yang masuk neraka. maka dialah Yesus yang dikutuk. Muncul pertanyaan, siapa yang mengutuknya? Kan begitu. Tuh, nah itu. Tetapi pemikiran Bang Juma itu di mindsetnya memang berubah memang. Memang firman Tuhan berkata jelas ya, Bang Juma, memang firman Tuhan itu jelas berkata, kamu buta dan Penyaliban. tidak kebenaran. Oh, itu benar ya. Saya jelaskan kebenaran, Bang Juma itu tidak pernah terima. Memang seperti itu. Aku pula yang buta. Gimana aku pula yang buta? Iya, memang buta dan tuli kebenaran. Tidak. Jadi Aku yang gini, Bang Juma, aku yang mengurai. Pada orang buta itu ya, kepada orang buta saya bilang, Orang gunung buta itu dibawa-bawa. biru. Bang Juma tuh tak bilang hitam. Begitulah juga dengan kebenaran itu. Terkutuklah, Kebenarannya, Bang Juma tuh tak bilang terkutuklah orang. itu salah. Itu memang Tuhan Yesus sudah Terkutuklah katakan orang itu yang memang. digantung di atas tiang salib. Nah, Yesus seperti digantung, berarti dia terkutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Tidak ada, dia kutuk kita lah yang diambilnya. Kutuk kita yang harus terkutuk. Tapi dia mengambil hukum kita. Nah, berarti dia yang dikutuk. Gitu. Ya udah selesai itu, nggak usah muter-muter terus, sudah selesai. Nah, siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuknya, dia hanya mengambil kutuk. Berbeda dengan kutuk. Kalau tidak ada yang mengutuknya, dia tidak terkutuk. Karena dia terkutuk, ada yang mengutuk. Dia mengambil. Yang Iya, dikutuknya saat itu adalah ular dia dan mengambil. tanah. Dia yang mengambil, Ya. berarti ada yang dikutuk, ada yang mengutuk. Yang mengutuk Yesus, yang terkutuk Yesus. Dia ngutuk dirinya sendiri. Iya, supaya kita hidup, Iya, supaya cocok. manusia itu hidup. Maka Yesus mengutuk dirinya sendiri, kan begitu. Tuhan Tidak, mengutuk tidak dirinya. Saya jelaskan ya. Ketika manusia itu memakan buah terlarang, kata Yesus kenapa? Kata Allah kenapa? Janganlah kamu makan buah ini, buah yang satu ini supaya kamu tidak mati. Tetapi ular membisikkan supaya memakan buah itu kamu akan melek, kata ular kan. Dia dinasu oleh ular. Iya. Nah, tetapi secara jasmani Adam dan Hawa kan tidak mati. Iya. Tetapi yang matinya adalah rohnya, rohaninya yang mati, terpisah dengan Allah. Nah, terus yang Itu yang digantung mati. di salib siapa? Tunggu dulu. Roh. Jadi Adam diusir dari Taman Eden, dia terpisah, rohnya itu, koneknya, hatinya terpisah dengan Allah. Iya. Ya. Terus nah, yang makanya digantung dengan siapa? kematian Yesus, tunggu dulu, dengan kematian Yesus, dengan darahnya kita sembuh, maka roh kita yang tadinya mati dimakan Adam dan Hawa memakan buah itu, dia mati secara roh, bukan mati secara jasmani ya. Rohnya terus- mati, dia terpisah dengan Allah. Terus yang mati di atas tiang salib dan jalan kutub siapa? Jangan ke sana dulu, ini perkaranya. Kau ini terlalu memaksa, kau terlalu menghina. Tujuanmu itu menghina, bukan edukasi. Bukan menghina. Kamu itu menghina, yang maunya itu ya. Menyadarkan ibu. Enggak ada itu. Kenapa ibu menyembah Tuhan yang mengutuk dirinya Itu bukan sendiri? urusan jelas ini. Wow, tujuanmu menghina, kau tak mau memang. Bukan menghina. Kenapa ibu Kau tidak tadi mau? tujuanmu terus ada di salib. Memangnya apa? Justru di salib itu aku hidup. Karena saya Tuhan Iya. itu hebat. Ibu memang Nah, makanya hidup. dia dikutuk. Emangnya kenapa kau? Masa Ibu. Ibu memang Kau hidup. berapa di tempatmu? Mati Ibu kau memang selama-lamanya, nanti kau gak takut kau. Tahu kau Ibu tahu. memang hidup. Tapi ada yang celaka di situ, ada yang dikutuk. Dia Ada yang- Allah, dia maha kuasa. Jangan Nah. kemana-mana kau lari. Tuhan mengutuk dirinya, kan begitu. Gak usah kau menghina mulutmu itu, nanti tambah boneng. Ibu selamat. Teman-teman Kristen lain Jangan selamat. kamu menghina kau. Kok saya menghina? Kok saya tidak menghina? Yesus adalah Tuhan. Edukasi itu tidak seperti itu. Mengedukasi, dengarkan dulu orang gantian berbicara. Iya, endingnya pada di salib mana? salibnya itu harus itu salib Ending- Tuhan Yesus itu mulia. kipas.
menghina. Ibu selamat, teman-teman Kristen kita selamat. Makanya dulu, kenapa selamat? Itu karena kasih Tuhan yang kita tujukan. Tujuan kita adalah kasih Tuhan. Tetapi saya ada Tuhan. kasih Allah yang besar itu. Jadi saya mengasihi Allah kembali. Tuhan itu Anda mengutuk dirinya sendiri, kan begitu. Tetapi Tuhan sudah naik ke surga lagi, tidak lagi di salib dia. 2000 tahun yang lalu dia sudah naik ke surga. Iya, tapi dia mengutuk dirinya itu loh. Dengan salibnya lah itu saya diselamatkan. Nah itu dia makanya aku bilang siapa yang mengutuk? Berarti dia mengutuk dirinya sendiri. Saya bangga dengan itu, apapun yang Anda ucapkan kepada Tuhan, kepada salibnya, itu terserah Anda. Tetapi saya bilang salibnya adalah mulia. Karena salibnya saya diselamatkan. Jadi, artinya bahwa ibu sudah mengakui saya bangga Tuhanku mengutuk dirinya sendiri. Begitu dong. Itu aja kok repot. Saya bangga punya Allah yang besar kasihnya. Saya bangga memiliki Allah yang memiliki kasih yang besar. Dan kasihnya nyata, tidak omon-omon. Ya. Sampai dia mengutuk dirinya sendiri. Kan begitu. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tetapi saya menyembah Allah yang saya kenal. Iya, Tuhan yang mengutuk dirinya sendiri, itulah yang ibu sembah. Seperti ibu menanggung kesalahan saya merasa senang karena saya merasakan kasih ibu saya itu. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mengambil kutuk saya karena dia mengasihi saya, maka saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Iya, saya rasakan. Bukan Allah yang omong-omong katanya ada Allah, tapi kamu tidak pernah merasakan kasihnya, berarti Allahmu itu tidak ada. Allahku nyata, mending begitu kasihnya ada, dan daripada saya benar Allahku. Ada Tuhan mengutuk dirinya sendiri, kan begitu. Itu urusannya Tuhan. Dialah yang mengerti segala sesuatu, dan dialah yang merencanakan segala sesuatu. Dia tahu apa yang terbaik di dunia ini. Berarti ibu sudah Tuhan mengakui. tahu apa yang terbaik bagi saya. Itu berarti ibu sudah tahu kalau Tuhan Anda mengutuk dirinya sendiri. Itu bukan pemikiran. Karena Allah itu ada di luar pemikiran saya. Dia adalah Allah yang ajaib, yang berkuasa. Ya. Legowo aja bahwa memang Tuhannya Ibu Carolina itu adalah ketika muridnya Tuhan yang mengutuk dirinya disalib. Ketika muridnya juga tidak mau Yesus disalib, ya Bang Cuma. Ketika muridnya tidak mau disalib, apa kata Tuhan Yesus? Nyala kau iblis, karena pikiran manusia yang kau pikirkan. Begitu juga dengan Bang Juma, karena Bang Juma hanya memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Saya yang tertulis, Ibu. Makanya Anda tidak memikirkan pikiran Allah, jadi tidak usah sok mengerti pemikiran Allah. Saya yang tertulis. Saya berdasarkan yang tertulis. Tidak semuanya Anda tahu, ya. Gitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum dengan jalan menjadi itu Tuhan, jalan Tuhan, dialah yang tahu segalanya. Pemikiran Tuhan tidak bisa kita selami. Dengan jalan menjadi kutuk. Itu terserah Tuhan. Tuhan yang tahu bagaimana yang terbaik bagi dunia ini. Dialah yang tahu akan dunia ini. Karena dunia ini miliknya. Mau seperti apapun dibuatnya dunia ini, Bang Juma, terserah Tuhan. Iya, Tuhan mengutuk Ibu Carolina. Biarkan. Tapi karena kasihnya, dia turun menanggung kutuk itu. Berarti Tuhan mengutuk dirinya sendiri gitu. Dosa kita itu terserah Tuhan, pemikiran Tuhan yang benar. Berarti Ibu harus terima itu, nggak usah marah gitu loh. Saya hanya mengatakan Tuhan yang baik. Minum es dulu, minum es, minum jus dulu, minum. Tuhan Yesus baik. Dari Bang Juma bertobat. Selama Bang Juma tidak dibaptis, Bang Juma akan masuk neraka. Malas aku menyembah Tuhan yang mengutuk dirinya sendiri. Ya sudah, saya sudah ingatkan Bang Juma. Hari Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, hidup benar dan kuduslah di akhir zaman ini. Masa saya harus nyembah Tuhan yang terkutuk? Gimana sih Ibu ini ada-ada aja. Dia Allah yang ajaib, dia pencipta langit dan bumi. Ya. Walaupun kalau sudah mengutuk dirinya sendiri itu enggak ogah. Tuhan Yesus Kristus. Mending saya nyembah remote AC daripada menyembah Tuhan yang berarti itu haknya Bang Juma. Saya sudah mengingatkan. Menyembah Tuhan yang dikutuk, gimana ceritanya? Tidak ditanggungkan lagi darah Bang Juma ke saya. Saya sudah ingatkan Bang Juma. Bang Juma, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, hidup benar dan hidup kuduslah di akhir zaman ini, karena kerajaan Allah sudah dekat. Aku menyembah Tuhan yang mengutuk dirinya sendiri gitu. Itu urusanmu. Saya sudah ingatkan Bang Juma. Nanti kok Bang Juma masuk neraka,
Darah Bang Juma tidak ditanggungkan ke saya lagi. Itu aja. Bagi semua jemaat di sini yang 12.000 ini umat Muslim, saya bilang bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, hidup benar dan hidup kuduslah. Itu. Hidup Terima kudus kasih. gimana, Bang Juma. Terima Om? kasih buat waktunya. Iya, sama-sama. Begitu, saya mengasihi Bang Juma, saya mengasihi semua yang 12.000 yang menonton ini. Iya, Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Iya, ibu, makasih ibu. Senyum dulu dong, senyum. Senyum dulu. Jadi Yesus berkati. Iya. Waduh, parah nih konten. Allahu Akbar. Awalnya marah. Begitu lama-lama mengerti, terjebak oleh kata-katanya sendiri, kalimatnya sendiri, akhirnya nggak apa-apa, terserah dia, itu suka-suka Tuhan, terserah dia lah, pokoknya saya selamat. Allahu Akbar, Masya Allah. Terputar dia. Terus kita disuruh nerima Tuhan yang mengutuk diri sendiri. Gimana cerita yang menyelamatkan orang dia sendiri terkutuk? Lucu ibu itu, aneh-aneh aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu rumitnya kodong, bagaimana bisa? Halo, selamat malam. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, cuma nyampaikan aja. Semoga Bang Zuma selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jangan nonton dari tadi Bang. Bang Zuma meladeni orang nggak waras itu. Bukan, salah bangku. Salah. Bukan orang gak waras, orang yang terjebak dengan konsep agamanya sendiri itu yang betul. Iya, agamanya yang membuatnya menjadi begitu. Ya betul Bang, betul Bang. Iya, sebenarnya Ya, udah, dia Bang, gitu waras. apa, Jang? Udah gitu aja Bang, semoga Abang selalu sehat walafiat. Makasih. Amin ya rabbal alamin. Makasih, Oke. makasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya warasnya orangnya, cuman agamanya yang membuatnya menjadi cukaulu. Allahu Akbar. Terjebak sama doktrinnya sendiri. Begitu kasihnya Tuhannya turun ke bumi mengambil alih kutuk. Iya, kutuknya sendiri ditanggungnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya bang, mau ikut menyembah Tuhan yang mengutuk dirinya? Enggak lah Bang. Enggak ya, syukurlah. Iya. Kita naikkan hotelnya. Iya Bang. Oke, makasih, salam kenal abang ya. Sehat selalu, jangan lupa tertawa. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Salam. Muslim. Halo, iya bang. Kita cari non muslim abangku ya. Izin ya bang. Ini kok dari tadi saya ketawa sendiri di bang, gak ada yang tertawa ya? Apa pada sakit gigi kalian semua, teman-teman? Aku ketawa sendiri dari tadi loh. Lucu loh tadi itu Kalian gak asik teman-teman ini Cuman saya sendiri yang tertawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tertawa juga. Kirain cuma saya sendiri yang tertawa. Saya tertawa kasih kipas angin tadi. Ada yang kasih es pada saat dia lagi emosi. Astagfirullahaladzim. Ya. Gimana? Boleh saya bertanya Bang? Dari mana ini? Dari Katolik Jawa Bang. Katolik. Ya. Silakan. Bang, ini Bang, jika Tuhan saya selalu bersalah, apa boleh saya mualaf Bang? Kenapa bisa mualaf? Soalnya yang aku simak dari perkataan orang-orang itu Tuhan saya selalu salah Bang yang saya sembah. Salah ya? Tapi memang betul Katolik. Iya Katolik ya Bang. KTP-nya apa agamanya? Kristen Bang. Bisa lihat KTP-nya.
Bisa bang, tapi saya boleh belajar mualaf sama Bang Juma. Boleh, tapi perlihatkan KTP dulu. Karena biasa kan banyak orang yang dari agama ini. Boleh kami lihat KTP-nya? Boleh bang, nanti gini aja bang, kalau saya DM bisa gak bang? Saya ingin Boleh. mualaf kalau Boleh, sangat boleh. soalnya saya nyimak dari kemarin itu kayaknya sesembahan saya itu selalu salah bang. Selalu salah, bukan tidak rasional maksudnya. Yang salah orangnya, Tuhannya nggak salah, sembahannya nggak salah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya disembah soalnya. Berarti yang menyembahnya yang salah kan gitu. Iya kan? Ada nggak Yesus pernah mengajarkan untuk disembah? Kan nggak ada, Bang. Sembahlah aku itu nggak ada dalam pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia yang menjadi pencipta langit dan bumi gitu. Bukan dirinya yang harus disembah, tapi Tuhan yang mengutusnya lah yang harus kita sembah gitu, Bang. Iya kan? Iya bang. Iya. Nanti anu bang, saya DM aja bang lah, nggak usah di live. Boleh. Tapi nanti apa kata orang tua kalau pindah agama? Nggak bang, jika Tuhan yang saya sembah selalu salah, aku mau mualaf bang. Oke. Silakan DM KTP-nya. Ya soalnya banyak yang apa itu, yang sesama sesembahan saya itu banyak yang nggak bisa omong. Kayaknya merasa selalu salah itu loh bang. Iya kan? Selalu salahnya itu karena memang dasarnya sudah salah. Bagaimana mungkin Tuhan kok dikutuk? Kalau Bukan masalah itunya. Tuhan kok digantung, Tuhan kok dikutuk, Tuhan kok manusia, Tuhan kok keluar dari kuburan, kan gitu. kemarin soalnya ada yang orang muslim bicara sama saya itu terlalu nyempelekkan loh bang sama sesembahan saya. Kenapa bisa? Bicaranya dia kan kayak apa, lo tega masa punya Tuhan kok pakai kolor itu loh bang. Ya itu dia. Masuk akal tuh, masuk akal. Masa ada Tuhan pakai sempak? Mana ceritanya Tuhan pakai sempak? Ya. Kayak apa itu, kayak orang muslim lah, seumpama Tuhannya diajak kan seri hati tuh bang. Kalau iya pasti benar itu. Benar. Cuman kan itu bukan ejekan, itu kan fakta. Pakaian Yesus kan dibagi-bagikan semuanya. Tak ada yang tersisa Yesus itu pakaiannya. Itu tertera di dalam Bible kan. Nah, justru sekarang kita yang berpikir tuh, ini apa benar Tuhan seperti itu adanya? Iya bang, kalau saya dengar yang naik di sini kan sok membaikin gitu bang, sok membenarkan. Tapi nggak ada yang selalu benar omongannya. Iya nggak bisa benar lah, karena gimana ceritanya? Kayak ibu barusan, ibu yang tadi, saya kasih dalil dibantah dalilnya, padahal Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Bagaimana mungkin Tuhan terkutuk? Bagaimana mungkin Tuhan mati dengan jalan kutuk lagi? Maka orang yang berakal sehat, ini nggak benar ini pasti, ini nggak benar. Kalau dikatakan dengan kasihnya Tuhan itu maha pengasih, ya kenapa dia harus memberikan
memberikan kutuk kepada seluruh manusia, kan tinggal aku mengatakan dosamu telah aku ampuni, ya sudah selesai. Kenapa harus turun mati, digantung dengan jalan kutuk segala macam, membingungkan manusia jadinya. Harusnya Tuhan itu tinggal mengampuni, sama seperti dalam Al-Quran kan udah jelas tuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad, turunlah kamu ke bumi, sampaikan kepada manusia bila mana mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin disayangi, ingin dosa-dosanya diampuni, perintahkan kepada mereka untuk mengikutimu. Dengan mengikutimu, aku akan mencintai mereka dan aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Nah, itu kan keren kalau begitu. Ini malah tidak. Tuhanlah yang turun menanggung kutuk, sehingga apa yang terjadi? Yang ngutuk dirinya sendiri. Kayak gimana ceritanya gitu? Maaf ya bang, soalnya saya Kristen bang, jadi nggak tahu bang yang abang jelaskan. Nah itu dia perlunya belajar. Alkitab malah saya paham bang, kalau Al-Quran kan saya belum mengetahui bang. Ya kalau Bible jelas toh, di Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk kan? Ya betul bang. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus kan Tuhan tuh bang. Nah berarti Tuhan mengutuk Tuhan gitu. Ada berapa Tuhan rupanya di Kristen? Itu yang nggak bisa saya jawab bang. Nah, tapi boleh nggak saya minta KTP-nya lihat? Saya mau menyalahkan Tuhan saya bang, kan nggak berani tuh bang. Iyalah tahu. Boleh nggak lihat KTP-nya sejenak? Boleh bang. Diambil dulu. KTP saya. Bentar bang. Iya. Ini namanya pulpen. Kabur kan, kabur. Ibu Carolina stres, jadinya dia putus asa dia teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bang, tadi kepencet. Saya cuma apa? Semoga abang sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Abang tadi ikut tertawa nggak? Saya hampir sakit perut tadi bang. Saya juga heran sama Kristen itu. Gimana ya? Mereka itu saya kira mereka itu pinter-pinter, padahal mereka itu pinter-pinter, tapi kayak Pinter. Pinter Kalau mereka dalam hal agama mereka nggak ada. Kalau duniawi maksudnya oke kalau lah. dalam pemikiran itu pinter, tapi untuk mencerna itu kok nggak bisa ya. Heran juga saya. Padahal udah jelas di kitabnya dia, udah jelas di kitabnya, tapi nggak mau mengikuti kitabnya, itu gimana caranya? Ceritanya. Kalau kitabnya aja mereka nggak ikuti, gimana kitab kita mereka mau ikutin kan gitu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad.
Begitu abang. Makasih abang ya. Sama-sama bang. Makasih Ya. bang, maaf nih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo. Salah tekan abang. Iya. Ibu Carolina. Halo, selamat malam abang. Semangat malam. Halo, halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo, Halo. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketawa bang, aku tadi ketiduran. Dengar Tapi tertawa. dengernya Bu Karolin tuh ikut ngakak. Lucu kan ya? Iya iyalah, pasti ngakak lah. Hiburan toh, hiburan. Hiburan. Allahu Akbar. Kan omongan sendiri bang dia bang. Iya, tergiring oleh data di dalam Bible-nya gitu. Iya. Oke, makasih ya Bu. Terima kasih kembali. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat malam. Halo Bang Yos. Gyökeres, these are the people that have to be touching the ball and on the ball for Sweden. Siapa yang main imbang? Indonesia lawan Jakarta ya? Aku sendiri ketawanya lepas tadi. Oke, mana lucu soalnya. Kodong, kamasian kodong. Mau memperjuangkan agama yang bertentangan dengan akal. Ya sulit itu, sulit. Sulit itu, sulit. Jarang orang bisa terima dengan keadaan itu. Karena rata-rata orang sekarang udah berakal. Jaringan saya gangguan lagi nih. Gangguan lagi. Iya, tadi sempat nge-lag. Kurunda. Iya. Siap. Si Tinora muncul lagi ya, Dek. Belum tidur. Alamak. Halo, selamat malam. Malam bang, Dari gereja. dari Islam. Alhamdulillah. Bang. Halo, teman kita. Ya, gimana? Mantap kali. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Teman-teman, ini sudah 1:30, sedikit lagi kita off ya, istirahat kita ya. Malam ini bang ya.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Bang Juma. Iya juga. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam Bang. Dari Katolik? Saya bukan dari Katolik Bang. Protestan? Islam Bang saya. Oh, alhamdulillah. Oke, makasih ya Bang ya. Halo Ibu Karon, Carolina, Kariana, Pak Ulus. Ya. Wah, ini Pak Ulus ini. Malam Bang Juma. Iya malam. Ini yang pakai profil Paulus itu tolong diganti lah. Jangan kayak gitunya. Itu foto yang dihargai teman-teman kita yang dipakai sembarangan. Ada pendeta Bu. Iya, ada yang mau saya sampaikan dua Bang Juma, nggak usah on cam dulu ya. Ya silakan Ibu Carolina, kita mau istirahat. Silakan Bu. Ya, tanggung memang membahas ini. Yang Siap. pertama saya mau bahas tentang konteks siapa yang mengutuk ya. Siapa Oh. yang ngutuk dia. Tentang judul Siap. ini ya Bang Juma. Terus yang tadi Bang Juma, anak tadi. Begini Bang Juma. Dia abu-abu di Katolik ya. Dia ngaku Katolik. Abu-abu dan awam gitu, nggak ngerti apa-apa. Lalu dia bilang pindah seenaknya aja, gampang ke Islam. Kalau kami di Kristen Bang Juma, kita nggak bisa mulut doang langsung syahadat. Belajar dulu minimal 1 tahun gitu, baru dibaptis. Iya. Itu Bang iya. Juma. Kenapa kok di Islam baru ngomong doang udah langsung disyahadatkan? Kan? Kayak saya nih, saya nggak pernah sangat awam dengan Al-Quran. Tiba-tiba saya malam ini bilang langsung syahadat gitu. Dia kan nggak mengerti apa yang dia bilang. Itu Bang Juma, bagaimana itu? Iya. Kalau pemahaman kami umat Islam, Bu, orang keluar dari rahim ibu ke bumi itu muslim mereka. Masih keadaan muslim dalam keadaan fitrah, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ketika manusia ingin menyatakan dirinya masuk Islam, silakan aja. Nanti setelah masuk Islam baru belajar. Itu namanya iman dulu baru berakal. Bisa juga berakal dulu baru beriman. Nah, artinya bahwa orang itu mau beriman dulu baru berilmu, atau berilmu dulu baru beriman, di Islam ujung-ujungnya pasti ilmu. Pasti ilmu. Masuk Islam bersyahadat hari ini, lalu kemudian mereka belajar, tidak akan pernah bisa dikecewakan oleh materi-materi yang ada di dalam ajaran agama Islam. Misalnya ketika dia masuk Islam nih malam ini, padahal dia belum tahu ngaji, begitu masuk Islam akan merasakan bagaimana metode pembelajaran tentang konsep Tuhan. Maka diajarkanlah Tuhan itu satu, Tuhan itu tempat meminta, Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, Tuhan itu tidak setara dengan makhluk dan seterusnya. Maka materi-materi ini itu akan masuk ke dalam otaknya bahwa ini adalah sesuatu kebenaran. Begitu juga konsep-konsep yang lain tentang ibadah dan seterusnya. Jadi meskipun dia baru masuk, belum ngerti Quran, begitu masuk lalu belajar Quran, Al-Quran akan membimbing dia memahami. Kenapa? Karena Al-Quran itu berkesesuaian dengan akalnya sebagai manusia. Nah, akan tetapi kalau maaf nih, kalau ada agama masuk ke dalamnya kita harus belajar dulu selama 1 tahun. Artinya ada ruang yang harus dipahami bahwa mana tahu kamu tidak yakin, mana tahu kamu tidak percaya, mana tahu tidak masuk akalmu, ya jangan masuk, pelajari aja dulu. Kalau di Islam enggak, pasti masuk akal. Pasti masuk akal, itu yang pertama. Yang kedua adalah ajal itu tidak ada yang tahu. Kalau dia sudah mempersaksikan
di hadapan pencipta langit dan bumi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, mati, maka dia selamat. Gitu. Daripada dia tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mati dalam keadaan kufur. Seperti itu, Ibu. Artinya bahwa ketika malam ini juga dia menyatakan aku mau masuk Islam, berarti dia sudah membatalkan keyakinannya yang lama. Tidak lagi percaya kepada keyakinan yang lama. Masuk ke Islam, di dalam Islam nanti dia belajar. Begitu. Jadi proses di Islam itu boleh beriman dulu baru berakal, boleh berakal dulu beriman, bisa langsung dua-duanya. Begitu, Ibu. Iya. Silakan. Tapi kan disarankan, ibarat seperti kita pacaran kan, nggak langsung kita nikah ya, langsung jadi. Kan ada ini dulu keseriusan, buktikan dulu keseriusanmu mempelajari sifatku. Ya kan ini masalah keselamatan Bang Juma. Kalau Iya. kita itu harusnya kenali dulu, sayangi dulu, baru mengikat. Itu yang benar menurut saya, menurut kami ya, itu. Dan itu yang kita lakukan gitu. Kalau kami di Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi ketika ada orang datang tiba-tiba aja mau masuk Islam, ya udah ayo. Kenapa bisa begitu? Karena produk yang kami jual itu adalah produk yang asli, yang bagus, yang ori, tidak mengecewakan dan seterusnya. Selama orang itu mau menggunakan akal sehat. Nah, kecuali kalau saya ragu nih dengan produk saya tahu ada sisi kelemahan produk saya akan mengatakan, ya udah pelajari aja dulu, mana tahu nanti nggak cocok samamu, mana tahu. Berarti ada keraguan dari saya yang sudah ada di dalam, dari saya yang menjajakan produk tersebut. Tapi kalau saya yakin bahwa produk saya itu bagus, orang yang masuk ke sana pasti selamat kalau dia makan makanan ini, maka ya dengan percaya diri Anda mau beli silakan. Gitu. Itu sih analogi sederhananya dari saya, Ibu. Baik. Oke, makasih Bang Juma. Siap. Tentang Ibu Carolina tadi, aku sih nggak ini ya. Sebenarnya kurang menguasai konsep A sampai Z. Memang sulit Bang Juma kalau tidak memahami bagaimana konsep di awal, di tengah dan di akhir gitu. Jadi selalu kita ini membahas di pertengahan, awalnya bagaimana, asal mula dosa bagaimana seperti apa dulu sebelum bumi ini ada, seperti apa dulu di surga. Itu yang perlu dibahas. Kurasa besok kita bolehlah jam berapa Bang Juma kalau bisa ini? Habis zuhur, Ibu, insyaallah. Iya. Jam berapa itu? Kalau di Medan jam 12 berarti, Ibu. Jam 12 siang ya, makan siang ya? Siap, iya Ibu. Habis makan siang, baik. Baik Bang Juma, terima kasih, selamat pagi. Pagi Ibu, saya turun. terima kasih. Izin. Siap. Malam, sehat-sehat Ibu. Karya. Siapa sih ibunya tadi? Karyana gitu ya. Jadi di Islam itu gitu. Ini misalnya nih, saya yakin anak saya ganteng, anak saya cantik. Anda datang melamar, Anda nggak perlu harus kenalan dulu. Kan saya yakin anak saya baik, anak saya soleh, anak saya soleha. Dia bisa diandalkan untuk menjadi seorang bapak. Nih anak saya nih. Untuk menjadi seorang ibu. Nih anak saya. Ada orang datang mau melamar, ya sudah, kau tidak akan dikecewakan. Yang menjadi masalah sekarang, lu sanggup enggak menjadi orang baik untuk anakku yang sudah baik ini? Gitu. Lu bisa enggak menjadi memegang amanah untuk mendampingi anakku yang begitu sudah sempurna ini? Kan gitu. Oke, aku terima pinanganmu, udah nikah. Saya yakin kau tidak akan kecewa. Cuman masalahnya lu setia nggak terhadap agamaku nih? Lu setia nggak? Lu serius nggak? Jangan-jangan lu pura-pura. Akan kembali kepada diri lu sendiri. Tapi kalau saya tahu anak saya ada cacatnya, ada kelemahannya dan seterusnya, terus ada orang datang lamar, ya saya harus suruh dia pelajari dulu anak saya. Anak saya itu karakternya gini loh, belajar dulu. Kalau kamu sudah mau menerima, ya silakan. Nah, itu berarti saya ragu terhadap kebenaran agama saya sendiri. Datang orang pada saya, Bang Suma, saya mau syahadat.
Apa latar belakangnya? Udah, aku tidak yakin lagi agamaku yang kemarin. Kenapa ya? Karena Tuhanku begini. Ya udah masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belajar. Setelah masuk di Islam, belajar, barulah semakin mantap kemudian syahadatnya. Gitu. Bukti orang syahadatnya semakin mantap, semakin rajin ibadah, semakin khusyuk ibadah, semakin tulus dan ikhlas di dalam beribadah. Itu artinya bahwa orang ini berakal di dalam beragama. Jadi kalau ada agama kudu di training dulu. Oh, Islam nggak butuh gitu. Islam nggak butuh di situ. Masuk Islam, udah selesai. Sebagaimana kita manusia diciptakan, kita memang sudah Islam. Manusia dicipta kita memang sudah dalam keadaan Muslim. Fitrah kita itu suci. Jadi kembali kepada kesucian. Begitu mau terlahir, ya udah terlahir aja. Nggak usah tunggu waktu. Aku mau anakku lahir tanggal 20. Karena tanggal 20 itu adalah tanggal kelahiranku juga. Maka aku tunggulah. Nah, udah mau brojol nih, aku kunci dulu, dijahit dulu, biar nggak keluar. Oh, nggak bisa gitu dong. Orang itu sudah mau masuk Islam, ya sudah, yuk syahadat. Ngapain ditunggu-tunggu? Wah, nanti ini bang, ya sudah, ini produk sudah teruji gitu loh. Tak ada kemudian ilmu yang bisa mengalahkan. Oh, udah masuk sini masuk. Tapi jangan dipaksa itu. Tapi saya sih melihat adik tadi itu dia mencoba untuk menggunakan narasi terbalik. Sebenarnya dia marah adik itu. Kenapa Tuhan saya selalu salah? Kenapa Tuhan saya? Akhirnya saya tinggalkan aja. Sebenarnya dia marah, tapi caranya yang agak-agak unik gitu. Saya paham kok. Gitu teman-teman sekalian. Kalau memang oh ini beliau. Coba tadi yang Katolik yang katanya mau mualaf, kalau bisa naik lagi. Ah, ini lucu nih, lucu. Ah, itu lucu. Imut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Mas. Nah, tadi itu Bu Karina itu, ya sebenarnya kalau dia mau secara logika kan ada dua hal yang harus disegerakan. Iya. Yang pertama lah orang yang ingin syahadat. Iya. Sebab kalau nanti ditunda, misalnya kalau kamu besok baru masuk Islam, jangan sekarang. Malam ini dia meninggalkan, dia kafir. Iya. Yang kedua, orang yang mau menikah. Iya. Kalau orang mau nikah itu ditunda, yang mau nikah disegerakan. Sebab kalau ditunda besok atau lusa, malam ini mereka bisa berzina. Nah itu. Iya. Tapi kalau yang mau ditunda itu, yang dulu itu orang yang mau bercerai. Hati dulu, jangan segerakan. Itu aja Bang Jumanya. Itu memang ibu tadi tuh itu logikanya. Kalau malam ini meninggal gimana? Kalau dia tidak syahadat kan, Bang Juma, mohon maaf Bang Juma. Iya, betul Bang, betul. Luar biasa Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ilmu abang kita ini. Halo saudara, gimana? Sudah bisa kirim KTP? Gimana? Hello. Udah aku DM bang. Lewat DM aja bang. Udah di DM? DM bang. Udah di DM? Kita DM aja bang. Ya, aku DM bang ya. Udah kirim KTP belum? Jangan dilap bang. DM aja bang. Oke, baik. Silakan. Saya tunggu DM-nya ya. Ya siap bang. Aku DM sekarang bang. Siap. Aku turun dulu bang ya. Iya, makasih. Salam. Oke teman-teman, udah sedikit lagi pukul 2, kita rehat ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Makasih udah nyertai kita gitu, kalian luar biasa.
Halo saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Wih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bang dari Flores bang.